I know Jesus, but I don't know you. Correct. Nah, itu maksudnya apa? Saya tahu ada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Tapi saya nggak kenal. Saya tahu Yesus, tapi saya nggak kenal Yesus. Ya. Jadi saya selalu berkata bahwa hak bebas bukan kebebasan untuk manusia memilih apa yang manusia mau. Tapi hak bebas diberikan supaya manusia memilih Tuhan bukan karena terpaksa, tapi karena kita mau. Dan di situ saya baru sadar bahwa kita nyata it's just a cover up. A cover up for my pain, a cover up for my dissatisfaction. Wow. Nah, dan di situ saya baru sadar bahwa kita artinya dikuduskan itu bukan hanya dipisahkan dari sesuatu, tapi dikuduskan adalah dipisahkan untuk seseorang. Orang seringkali berpikir, oh I gotta be holy, I gotta be holy. Kita hanya berusaha dengan kekuatan kemampuan kita sendiri untuk tidak menyentuh sesuatu. Padahal kuncinya adalah kalau kita ngerti kita dipisahkan untuk seseorang, semakin dekat kita dengan seseorang yang bertolak belakang dengan apa yang kita mau memisahkan diri kita dari hal tersebut, semakin dekat kita dengan pribadi yang mana kita dipisahkan untuk dia. Nggak pakai kekuatan kita, cintanya dia yang narik kita dari apa yang seharusnya dipisahkan dari hidup kita. Kalau saya boleh ulang, we are not only separated from something, we are separated for someone. Untuk mengenal Kristus. Makanya saya katakan, kita dilahirkan bukan untuk diselamatkan. Kita dilahirkan sebetulnya untuk mengenal yang menyelamatkan. Tapi kita nggak bisa kenal yang menyelamatkan kalau kita tidak diselamatkan. Orang kalau ngerti kasih karunia itu baru awal. Kasih karunia adalah pintu untuk kita mengenal yang namanya kasih. And the beautiful thing about love is, love kita pertama dikasihi. Tapi yang lebih tinggi dari dikasih adalah mengasihi. Dan kalau kita udah mau mengasihi, yang jadi fokusnya bukan yang mengasihi, sebetulnya yang dikasihi. Karena dia mengasihi kita, dia rela memberikan hidupnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita rela memberikan segala-galanya. The moment we love someone, the focal point is no longer the one who love, tapi yang dikasihi. Dan kita hanya bisa mengasihi dengan benar karena kita mengerti pertama-tama kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Ketaatan is the highest degree of worship, is the highest degree of love. Filipi 2 ngomong, dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai suatu hal yang dia patut pertahankan. Dia kosongkan dirinya, dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan bukan kekalahan. Ketaatan adalah kunci untuk mengalami kebesaran di dalam Tuhan. Kita punya awal dari hidup yang sejati. Kita tadinya gak punya pengharapan, karena ada hari dan peristiwa itu kita punya pengharapan. That day is your reset day. That day is your do-over day. Karena kita manusia bukan sekedar ada di bumi, kluntang-kluntung, hidup, cari nafkah, berjuang, nunggu mati. Kita ada di bumi ini untuk mengenal dia. Untuk mengenal dia. Kenapa? Karena yang dia rindukan adalah untuk kita menerima semua upah yang sudah tersedia untuk kita. Dan itu kita dapatkan waktu kita mengerti bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mengenal Yesus. That's why kalau nggak ada hari itu, semua yang kita lakukan nggak punya nilai kekekalan. Orang setelah terima Yesus, Tuhan nggak minta semua orang jadi full timer, jadi pendeta, nggak boleh kerja, nggak boleh berkeluarga. Karena ada Yesus, pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, karirmu, talentamu punya nilai kekekalan. You find your true meaning in life karena ada hari itu, di mana Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib dan dia membuat permulaan yang baru. That's why yang menarik adalah waktu dia berkata it is finished, ada 3 arti dari tetelestai. Hutang udah dibayar, peperangan sudah dimenangkan, penghakiman sudah ditanggungkan. Tapi yang ajaib, kata itu juga punya satu arti yang mungkin banyak orang gak tahu. Because I finish, you can begin. Karena aku selesai, kamu bisa mulai. Makanya saya selalu berkata bahwa salib Kristus itu bukan akhir, itu baru awal. Karena di situ ada sebuah transisi. Barang siapa yang percaya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Lah, kata perish di bahasa Yunaninya itu gak cuma mati kekal di neraka. If you find out the Greek arti kata binasa, kita tuh diselamatkan dari hidup yang sia-sia.
Wow. Hidup yang gak punya arti, hidup yang memble, hidup gak punya arah. Makanya saya selalu katakan, kamu di dalam Kristus belum ke tempat yang namanya sorga, tapi yang punya sorga sudah tinggal di dalam kamu. Makanya kita ada di dalam dunia, tapi bukan dari dunia. Jadi karena kita terima Yesus, kita bukannya dimerdekakan dari api neraka yang seharusnya tersedia buat orang-orang yang ada di bawah penghakiman dan hukuman dosa. Tapi di dalam Kristus, hidup kita yang kita hidupi masih di bumi, masih di dalam tubuh jasmani ini. Tapi sekarang di dalam Dia dan Dia di dalam kita dilepaskan dari kesia-siaan. Sekarang everything that you do, kamu gak cuma berkeluarga, kamu gak cuma kerja, kamu gak cuma berkarir. Ada nilai kekal. Karena spiritualitas bukan bicara apa, tapi bicara siapa. Spiritualitas bukan karena lu khotbah, lu nyanyi di gereja, lu kasih persembahan. No, karena spirituality is not what, but is who. Wow. Now, kamu berkeluarga untuk siapa? Kamu didik anak untuk siapa? Kamu berkarir untuk siapa? Kamu berbisnis untuk siapa? And the moment this person Jesus is in our lives, kita baru tahu inilah kenapa kita diciptakan dan ada di bumi ini. Don't get us wrong. You believe in the Lord Jesus Christ. Kamu percaya kepada Yesus Kristus. Kamu keluar dari Mesirmu. Tapi your destiny gak cuma keluar dari Mesir gitu loh. Gak cuma struggling dengan kebutuhan hidup seperti orang Israel muter-muter di padang gurun. Ada tanah perjanjian. And I believe it's not just talking about a physical location. It's talking about God as provider. Tuhan sebagai penyedia. Tuhan sebagai penyerta. Tuhan sebagai Raja Damai itu sendiri. Jadi pengenalan itu yang sebetulnya tersedia. Tapi sudah keluar dari tanah Mesir pun tetap Tuhan mau membawa orang-orang yang masuk bukan karena terpaksa. Tapi karena mau. Nah, jadi kan kalau kita juga berkata, ya ikut Tuhan susah ya, gak boleh ini, gak boleh itu, what more can I do, yang penting gue udah kasih bare minimum, but I still want to live for my own goal, I still want to live for my own. Kita gak ada bedanya seperti mereka gitu loh. Kita udah keluar dari Mesir, tapi kita juga masih suka sebetulnya dengan apa yang Mesir bisa sediakan. Padahal yang Tuhan sediakan buat kita adalah semua yang keluar dari Mesir, gak ada satupun yang didiskriminasi oleh Tuhan. Wow. The promised land is for you. The reward is for you. Makanya saya selalu berkata bahwa yang membedakan jemaat dengan gembala apa? Cuma fungsi, bukan identitas kok. Betapa salahnya kalau kita merasa bahwa pendeta lebih kudus dari kita, yang pelayanan lebih salah. Yang membedakan kita cuma fungsi. Karunia beda, tanggung jawab beda, kapasitas beda. Tapi identitas sama. Tapi kita manusia suka banding-bandingin apa sih? Kapasitas. Tuhan kasih perumpamaan di Matius 25. Waktu dia kasih talenta. Kapasitas yang 2 jadi 4, 5 jadi 10 tentu berbeda. Tapi upahnya sama. Karena upah diberikan bukan berdasarkan kapasitas. Upah diberikan berdasarkan kesetiaan. Dan upahnya apa? Come into the joy of your master. Upahnya bukan cuma duit, upahnya bukan cuma tempat. Joy. Apapun yang membahagiakan sang Tuhan, that's the reward. You can take part in it. And there is no closer relationship than husband and wife. Gak ada. Itu love. Dan yang seharusnya dan yang hanya bisa Tuhan, yang Dia sendiri adalah unconditional love. And kita lagi dibawa untuk mengenal that unconditional love. That's why kalau ditanya, is the grace of God amazing? It's beyond amazing. Without it, we're absolutely nothing. Kita melakukannya bukan karena kita mampu, but because we're so loved by God. Tapi pertanyaannya, kalau kita mengasihi Dia, kita nggak mungkin hitung-hitungan. Kita udah nggak bilang lagi, well, it's not because of my works. No, it's not because you are trying to prove anything for yourself. It's just simply because you love Jesus. Makanya murid-murid yang tadinya takut mati, semuanya takut mati. Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semuanya kabur. Tapi the moment Holy Spirit comes inside of them, suddenly mereka bilang, no, we're not leaving. No. Dan yang memampukan Holy Spirit, Roh Kudus yang diam di dalam mereka. Bukan hanya Roh Kudus yang memampukan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka, tapi pertama-tama Roh Kudus yang membawa kita dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kenalin pribadinya. You need Him. Dia diutus untuk kamu, untuk saya.
Dia datang dengan manifestasi. Kenapa? Karena diperlukan. Diperlukan. Technology is getting sharper. Yeah. AI is getting smarter. And today everything itu hanya dinilai berdasarkan baik atau tidak baik. Dan Yesus bukan jalan kebaikan dan kehidupan. Dia jalan kebenaran. Come on. Dan kebenaran belum tentu kelihatan baik. Kebenaran belum tentu kedengaran baik. Yang gak baik belum tentu gak benar. Lah makanya kita yang ngikut kebenaran, kalau kita nilai semuanya baik dan gak baik, celaka kita. Yeah. The moment kita melihat sesuatu yang gak baik, kita langsung bilang ini gak benar. Belum tentu. Kebaikan relatif, kebenaran absolut. Makanya gak ada kebenaran di luar Yesus. Yeah. I am the way, I am the truth, I am the life. Pribadi Roh Kudus ini yang nolong kita untuk kenal sang kebenaran ini. So we need him. Dia datang untuk kita kok. Nah, ini juga perlu, makanya saya sangat percaya Injil yang kita anut bukan Injil keselamatan, Injil kerajaan sorga. Karena yang Injil kerajaan sorga bukan hanya Yesus datang, mati di kayu salib, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga. Injil kerajaan sorga masih berlanjut. Dia kirim Roh Kudusnya untuk menolong kita jadi dewasa. Bagian dari Injil kerajaan sorga, Yesus Kristus akan datang kembali untuk kali yang kedua, memerintah selama-lamanya. That's part of the gospel of the kingdom. Ya, orang suka bilang Injil kemakmuran. Saya bilang, ya kita gak ngikut Injil kemakmuran, tapi kerajaan sorga makmur. Bedanya apa? Injil kemakmuran lu mau makmur yang gak mau rajanya. Tapi kalau Injil kerajaan sorga lu dapat rajanya, lu dapat makmurnya. Dan tapi kalau rajanya udah buat kamu yang paling penting, makmurnya gak menurut standar kamu, asal punya rajanya, you are content.